Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Saputra, NIM C1B018133. Saya dari kelas R004 Manajemen Perubahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari Total Quality Management atau biasa kita sebut dengan TQM atau Manajemen Mutu Terpadu. Untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Manajemen Perubahan yang diampu oleh Ibu Musnaini. Terima kasih kepada teman-teman semua, Bapak Ibu yang telah mampir untuk menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat. Langsung saja kita tonton videonya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang definisi Total Quality Management. Jadi apa yang dimaksud dengan Total Quality Management? Total Quality Management atau sering kita sebut dengan TQM adalah suatu sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan atau secara terus-menerus. Total Quality Management atau TQM menggunakan strategi, data, dan komunikasi yang efektif untuk mengintegrasikan kedisiplinan kualitas ke dalam budaya dan kegiatan-kegiatan perusahaan. Dalam Total Quality Management atau TQM, semua anggota organisasi atau karyawan perusahaan harus berpartisipasi aktif dalam melakukan peningkatan proses, produk, layanan, serta budaya di mana mereka bekerja sehingga menghasilkan kualitas terbaik dalam produk dan layanan yang pada akhirnya dapat mencapai kepuasan pelanggan. Oke, baik, selanjutnya ada 8 elemen pokok dalam sistem manajemen TQM. Kedelapan elemen pokok tersebut ialah yang pertama, fokus pada pelanggan. Pelanggan merupakan pihak yang menentukan apakah kualitas produk maupun jasa yang dihasilkan perusahaan tersebut memenuhi kebutuhan atau tingkatan kualitas yang diinginkannya. Apapun yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan, seperti pelatihan karyawan, perbaikan proses, penggunaan mesin canggih, ataupun adopsi teknologi terbaru, yang pada akhirnya pelangganlah yang menentukan apakah upaya-upaya dilakukan tersebut bermanfaat atau tidak. Kemudian yang kedua, keterlibatan karyawan secara keseluruhan. Karyawan merupakan sumber daya perusahaan yang penting dalam mencapai tujuan yang direncanakannya. Oleh karena itu, keterlibatan karyawan secara keseluruhan dapat mendukung perusahaan dalam melakukan peningkatan proses dan kualitas yang berkesinambungan, yang kemudian menghasilkan produk dan layanan yang terbaik untuk pelanggannya. Dalam pemberdayaan karyawan, diperlukan pelatihan dan peningkatan terhadap keterampilan karyawan dalam mengerjakan tugasnya. Kemudian yang ketiga, ada pemusatan perhatian pada proses. Perhatian pada peningkatan proses merupakan fondasi dasar dalam sistem manajemen TQM. Proses merupakan serangkaian langkah-langkah yang dimulai dari penerimaan input dari supplier dan mentransformasikannya menjadi output yang akan dikirimkan ke pelanggan. Baik, yang selanjutnya, sistem yang terintegrasi. Meskipun terdapat banyak keahlian dan ruang lingkup kerja dalam suatu perusahaan yang membentuk departementalisasi secara vertikal maupun horizontal, semuanya memerlukan suatu sistem yang terintegrasi dengan baik agar visi, misi, sasaran, kebijakan perusahaan dapat dikomunikasikan dengan baik dan jelas kepada semua karyawannya. Kemudian yang kelima, pendekatan strategi dan sistematik. Salah satu bagian yang penting dalam manajemen kualitas adalah pendekatan strategi dan sistematik dalam mencapai visi, misi, tujuan perusahaan. Proses tersebut biasanya disebut dengan perencanaan strategi atau manajemen strategi. Kemudian yang keenam, peningkatan yang berkesinambungan. Peningkatan yang berkesinambungan mendorong perusahaan untuk melakukan analisis dan menciptakan cara-cara yang lebih bersaing dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan dan memenuhi harapan semua pihak yang berkepentingan. Kemudian yang ketujuh, keputusan berdasarkan fakta. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja perusahaan, diperlukan data untuk mengukurnya. Nah, TQM mewajibkan perusahaan tersebut untuk mengumpulkan dan melakukan analisis data secara berkesinambungan, agar keputusan ataupun kebijakan yang diambil benar-benar akurat dan tepat sasaran. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, komunikasi. Dalam operasional sehari-hari, perusahaan pasti akan mengalami perubahan, baik perubahan dalam strategi, kebijakan, jadwal, maupun metode pelaksanaan. Perubahan tersebut perlu dikomunikasikan dengan baik kepada semua karyawan.
Komunikasi yang baik juga akan menimbulkan motivasi, semangat kerja dalam mencapai tujuan perusahaannya. Baik, yang selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam Total Quality Management. Ada beberapa tokoh yang mengemukakan prinsip-prinsip Total Quality Management. Salah satunya adalah Bill Kress tahun 1995. Dia mengatakan bahwa program Total Quality Management harus mempunyai 4 prinsip bila ingin sukses dalam penerapannya. Keempat prinsip tersebut adalah: yang pertama, program Total Quality Management harus didasarkan pada kesadaran akan kualitas dan berorientasi pada kualitas dalam semua kegiatannya sepanjang program, termasuk dalam setiap proses dan produk. Yang kedua, program Total Quality Management harus mempunyai sifat kemanusiaan yang kuat dalam memberlakukan karyawan, mengikut sertakannya, dan memberinya inspirasi. Yang ketiga, prinsip program Total Quality Management harus didasarkan pada pendekatan desentralisasi yang memberikan wewenang semua tingkat, terutama di garis depan, sehingga antusiasme keterlibatan dan tujuan bersama menjadi kenyataan. Yang terakhir, prinsip keempat, yaitu program Total Quality Management harus diterapkan secara menyeluruh, sehingga semua prinsip, kebijaksanaan, dan kebiasaan mencapai setiap sudut dan celah dalam organisasi. Nah, yang selanjutnya ada manfaat program Total Quality Management. Total Quality Management sangat bermanfaat baik bagi pelanggan, institusi, maupun bagi staf organisasi. Nah, yang pertama ada manfaat Total Quality Management bagi pelanggan. Yang pertama, sedikit atau bahkan tidak memiliki masalah dengan produk atau pelayanannya. Yang kedua, kepedulian terhadap pelanggan lebih baik atau pelanggan lebih diperhatikan. Kemudian manfaat yang ketiga, kepuasan pelanggan sangat terjamin. Berikutnya ada manfaat Total Quality Management bagi institusi. Yang pertama yaitu terdapat perubahan kualitas produk dan pelayanan. Yang kedua, staf lebih termotivasi. Yang ketiga, produktivitas meningkat. Kemudian yang keempat, biaya turun. Yang kelima, produk cacat berkurang. Dan yang keenam, permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. Ada manfaat Total Quality Management bagi staf organisasi. Yang pertama, pemberdayaan. Yang kedua, lebih terlatih dan berkemampuan. Kemudian manfaat yang ketiga, pegawai lebih dihargai dan diakui. Penjelasan tentang definisi dari Total Quality Management, mulai dari definisinya, elemen, prinsip, dan manfaat-manfaat Total Quality Management. Semoga video tadi bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Bagi kalian semua yang menyukai video ini, silakan pencet tombol like-nya dan jangan lupa subscribe, bantu channel saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.